Guys, baru aja selesai kemarin 2 hari kelas Facebook Ads Mastery. It's super awesome, materinya banyak banget yang baru. Apalagi digitalmarketer.id udah menjadi partner dari Facebook, so kita dapat banyak banget insight-insight from Facebook. Bagaimana how to scale campaign, how to a lot pokoknya, trik-trik di Facebook, fitur-fitur baru, a lot. Gila banget kemarin. Anyway, kelas kemarin bener-bener penuh banget. Kita bahkan sampai harus nambah kelas lagi. Biasanya kita paling nambah 1-2 orang gitu ya, last minute ya. Kemarin last minute nambah kira-kira ada 10 atau 20 gitu. Dan sampai hari ini, pagi tadi saya sudah ngecek kurang lebih hampir 35 orang. Hampir 35 orang, sehingga tomorrow morning, besok pagi, Selasa tanggal 25, saya sampai harus bikin kelas kedua. Karena, minimum biasa kita di 25 ya. Dan ini udah lebih dari minimum kita gitu. Jadi, it's awesome banget. Jadi Facebook memang lagi keren banget gitu ya. And then, yang pengen saya highlight adalah beberapa hal seperti kayak a lot of people di luar sana berpikir mereka sudah ngerti Facebook. Mereka sudah tahu caranya pasang iklan, membedakan mana PPE, mana website conversion, mana click to website, whatever. The problem is, most people nggak tahu kalau main Facebook itu bukan sekedar pasang setting Facebook. Main Facebook, it's all about workflow. Jadi kalau cuma tahu PPE itu apa, click to website itu apa, website conversion itu apa, and Anda ngerasa itu cukup, man, it's not enough. Jadi untuk menjadi world class player, apparently bukan cuma tahu settingnya doang. Untuk menjadi world class player, Anda harus tahu workflow-nya. Ingat, pembalap yang keren bukan dinilai cuma dari mobilnya aja, tapi dari orangnya juga. Yang dihargai, yang naik ke panggung bukan mobilnya kan? Mobilnya yes, of course. Anda bisa membandingin, misalkan Anda main Twitter versus main Facebook, for example. Jelas trafficnya lebih besar pakai Facebook. Tapi misalkan mobilnya sama, semuanya sama gitu ya. Yang menang yang mana adalah drivernya. So in this case, yang paling penting adalah bagaimana caranya Anda menggunakan Facebook itu, bukan Facebook itu sendiri. Jadi workflow-nya, bagaimana Anda upload campaign, seberapa cepat Anda melakukan product research, step-step apa yang harus Anda lakukan, semuanya itu yang lebih penting, dan itu yang saya share di kelas saya. Jadi how to be a world class player, world class Facebook player, that's the most important thing. Anyway, kemarin saya menambahkan satu materi yang cukup keren banget. Pernahkah Anda mengalami, Anda punya sebuah campaign yang kayaknya keren banget ya, udah jalan, udah viral, udah booming banget, and then suddenly after maybe 2 to 3 weeks ngedrop. Habis ngedrop, totally dead, mati. Anda biasa berpikir, ya until death do us part, man. I mean, I have to find a new product. I have to always find a new winning product. Okay? Pernah kan kayak gitu, sering banget kan. Makanya selalu dibilang kayak, main Facebook is all about finding a winning product, sampai kayak begitu. And apparently ketika Anda cek di luar sana, loh, kok ada ya orang lain yang pakai produk Anda sama persis, tapi juga lagi booming, sementara campaign Anda mati. Pernah nggak kayak gitu? Misalkan Anda jualan pohon Natal, Desember selesai, Januari semua pada nggak jualan. That it's normal. The problem is, ketika Anda jualan sebuah produknya udah gone, mati gitu ya, flatline gitu, and then suddenly Anda lihat kompetitor Anda tahu-tahu naik dengan produk yang sama. Nyebelin banget kan gitu. Dan kita berusaha, okay, let's try another kreatif atau apapun itu Anda pasang lagi, dan ternyata tetap gak bisa naik. Tetap kompetitor Anda tetap lebih kencang begitu. Pernah ngerasain kayak gitu, dan akhirnya Anda merasa, I have to find a new product. Well, kemarin saya memiliki sebuah hipotesa baru yang barusan saya uji, dan ternyata bisa untuk menghidupkan campaign yang mati, menghidupkan viral campaign yang udah mati. Jadi kalau menghidupkan campaign yang bahkan belum hidup itu percuma gitu kan. Ini menghidupkan campaign yang udah pernah viral banget, mati, habis itu hidup lagi. So we call it resurrect the dead campaign. So we kinda have a new undead campaign, like a zombie campaign gitu. Apparently hasilnya cukup bagus sih. So I'll show you. If you see this, ini turun banget. Ini udah mati, itu udah bahkan ada minus-minus gitu. And then mulai naik nih, kelihatan banget ya. Ini mulai naik. Anda bisa lihat di sini, ini $11.500 in one day. Ini from a dead campaign. Jadi udah bener-bener minus, mati gitu ya. Habis itu bisa balik lagi kayak begini, which is awesome banget nih strateginya kalau Anda bisa. Keren banget ya, bisa naik begitu ya. Jadi
It's pretty interesting. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya highlight di sini juga tentang basically a lot of people pengen sukses, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya sukses. Oke, so beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini adalah your income itu depend on your skill. Ya, skill untuk mendapatkan income. Jadi income Anda sama dengan skill Anda. Kalau misalkan Anda pengen naikin income, ya skill Anda harus naik. Simple as that. Makanya dari sana saya ikut kemana-mana gitu ya, ikut kayak mastermind kemana-mana gitu ya, belajar kemana-mana. And then I got one interesting question kemarin masuk ke, I think ke YouTube saya deh. Kemudian ini bagaimana caranya untuk menentukan workshop itu bagus atau enggak gitu ya. First rule buat saya, cari, kalau saya nih, we teach what we do, oke? Jadi cari orang yang kalau ngajar dia juga udah praktek, bukan cuma ngajar. A lot of people di luar sana ngajarin entrepreneurship cuman di depan kelas, dirinya sendiri bukan entrepreneur. Jadi maksudnya apa itu saya nggak tahu juga, nggak jelas gitu ya. Jadi make sure yang Anda yang ngajar itu juga praktek. Maka dari itu kalau saya keluar negeri cari mentor, saya mesti ngeliat portfolionya dulu. Mentor saya income-nya bisa kayak puluhan miliar gitu, baru saya datang ke sana. Oke, please teach me. Oke, saya mau ikut, mau belajar kayak gitu. Jadi make sure itu pertama. Kedua, kalau Anda sampai dapet misalkan workshop yang kurang bagus dan sebagainya, doesn't matter, your skill still improving gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingin. Ya memang Anda harus selektif, tapi kalau sampai dapat yang kurang bagus, which is saya juga pernah ngikut 1-2 mentor yang kurang bagus, that's fine. Kayak Anda makan deh. So for me, belajar is like eating. Belajar is like eating. Kadang-kadang Anda nyoba restoran baru, Anda ngerasa cocok, good. Tapi kadang-kadang Anda nyoba restoran baru, Anda ngerasa makanannya sucks, which is okay, you still full kan? Nggak masalah kan, nggak mau dikeluarin semua begitu kan. So sorry about that. But anyway, learning is like eating. Jadi belajar tuh kayak makan. Masukin aja, yang penting Anda positive thinking bahwa Anda dapat something new. And that's it sih. Jadi whether it's good food or bad food, you still eating. Okay, fine gitu. Dan terakhir adalah you need action. You totally need action. Pulang cuma tahu doang, useless man, useless. Ya, jadi Anda perlu action, and then evaluate, belajar lagi, evaluasi, and then Anda datang ke mentor Anda nanya lagi ke dia, apa yang Anda kurang, bagaimana workflow Anda yang Anda kurang, dan sebagainya. Oke guys, I think itu aja video kali ini. Please comment di bawah. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Okay, bye-bye.